Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, di sini saya akan mencoba untuk pertama yaitu penggunaan sharing file di web Google Drive. Jadi nanti di sini Bapak Ibu akan menggunakan fitur Google Drive yang dimana di situ setiap satu akun itu memiliki kapasitas free untuk menyimpan file sebanyak atau sebesar 15 GB. Jadi ketika Bapak Ibu sudah memiliki akun Gmail atau Google Mail, maka di situ akan ada beberapa fitur yang bisa digunakan. Salah satunya adalah Google Drive, yaitu media penyimpanan online atau cloud online sebesar 15 GB yang dimanapun, kapanpun Bapak dan Ibu bisa akses dengan syarat terkoneksi dengan internet. Langkah yang pertama kita lakukan yaitu pertama kita masuk ke alamat akun Gmail kita. Caranya bagaimana? Di bagian pojok sebelah kanan atas itu ada akun. Silahkan Bapak Ibu masuk ke akun sign in. Jadi atau ketik saja www.google.com, terus kemudian ketikkan drive, lalu yang pencarian paling atas itu sudah ada Google Drive. Di sini tinggal diklik. Nah, di situ nanti akan timbul jendela baru. Diklik saja yang personal karena di sini kita akan menggunakan yang free. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sudah login sebelumnya, nanti akan langsung masuk ke halaman seperti ini ya. Nah, akan masuk ke halaman baru seperti ini. Di sini ada drive saya, kemudian ada dibagikan kepada saya, ada file terbaru, kemudian ada file yang ditandai, kemudian ada juga fitur recycle bin atau sampah. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu akan mencoba untuk share file yang akan Bapak Ibu bagikan kepada mungkin orang lain atau mungkin user lain, sepengetahuan Bapak Ibu. Jadi yang pertama kita lakukan pada drive kita adalah mengecek penyimpanan kita seberapa besar yang kita dapatkan, yaitu di sebelah kiri bawah atau ya sebelah tengah ini nanti akan ada berapa file yang sudah digunakan dari 15 GB yang telah digunakan. Jadi di sini ada 15 GB yang disediakan oleh Google untuk kita untuk setiap satu akun Gmail. Kemudian setelah Bapak Ibu masuk, tentunya Bapak Ibu sudah menyiapkan file yang akan di-upload ke Google Drive. Misalkan kita akan menyiapkan file. Di sini ada file yaitu adalah file aku. Nah, di sini ada file. Di sini bisa bermacam-macam ya, Bapak Ibu. Bisa file dokumen, kemudian gambar, video, atau musik. Itu bisa diupload ke Google Drive. Bahkan folder pun itu juga bisa langsung diupload ke Google Drive. Nah, ketika file tersebut sudah siap, misalkan file tersebut di sini masuk ke folder dokumen. Di sini saya mencoba untuk mencari satu file. Kemudian ketika sudah siap, kita masuk ke Google Drive lagi. Di sini bisa langsung di-upload filenya. Jadi langsung kita gunakan fitur tarik dan taruh ya, atau drag and drop. Jadi kita klik filenya, kemudian kita drag ke Google Chrome tadi, web browser kita, lalu lepaskan ke bagian tengah. Jadi ketika Bapak Ibu masih menahan file tersebut, akan keluar seperti kotak peringatan lepas file untuk langsung diupload ke drive saya. Langsung dilepas saja mouse atau klik yang ditahan tadi, silahkan dilepas. Maka di sini akan
Nah, akan ada jendela mengupload item. Nah, di sini sudah upload selesai. Jadi file tersebut akan masuk ke Google Drive Bapak Ibu. Nah, itu untuk file. Kemudian untuk folder, tentunya Bapak Ibu bisa membuat folder di dalam Google Drive ini dengan cara klik kanan, bisa. Jadi di tengah-tengah kotak atau di yang putih ini Bapak Ibu bisa klik kanan, kemudian di sini akan muncul folder baru. Nah, ini diklik folder barunya, kemudian ditulis misalkan folder file penting. Nah, kemudian klik buat, maka akan muncul folder baru yang bernamakan file penting. Lah, jika Bapak Ibu ingin memasukkan file ke dalam folder di Google Drive tersebut, maka Bapak Ibu perlu membuka folder tersebut sebelum mengupload file. Jadi setelah nanti masuk ke akun Google Drive, klik 2 kali pada file yang akan folder yang akan dituju. Klik 2 kali, maka di sini akan masuk ke dalam sebuah ruang kosong. Nah, di dalam ruang kosong ini Bapak Ibu bisa menaruh file yang sudah dikategorikan jenis-jenisnya sesuai dengan apa yang Bapak Ibu butuhkan. Misalkan di sini Bapak Ibu akan mengupload sebuah file dokumen. Nah, misalkan ini slide surat pernyataan siswa. Nah, file tersebut adalah folder tersebut adalah folder yang khusus untuk mengumpulkan file. Jangan lupa terus kemudian kita drag dan kita drop masukkan ke dalam file penting ini. Langsung kita lepaskan saja, klik mouse-nya. Nah, di situ akan ada proses untuk uploading. Ketika sudah selesai, tandanya centang hijau seperti ini, maka berarti tandanya sudah sukses, file sudah terupload ke Google Drive. Nah, untuk kembali ke drive yang awal tadi, tinggal diklik drive saya. Nah, untuk kemudian setelah selesai upload, maka di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara share untuk file tersebut supaya bisa diakses oleh orang lain. Orang lain yang dimaksud di sini adalah bisa berupa user Gmail, artinya selain dari Bapak Ibu yang memiliki akun Gmail, sehingga dia juga bisa membuka file tersebut pada smartphone, pada komputer yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda atas izin Bapak dan Ibu yang selaku yang memiliki file tersebut. Misalkan di sini saya akan mencoba untuk share kepada teman saya yang bernama, atau mungkin di sini saya akan share kepada teman saya yang bernama di sini misalkan siapa ya? Sebentar Bu. Akan saya share kepada dimasboylala@gmail.com. Sebenarnya ini adalah email saya sendiri. Artinya email saya sendiri pun juga tidak bisa membuka email yang lain jika tidak diberikan akses. Lah, caranya bagaimana? Yang pertama, yang ingin Bapak Ibu share itu yang mana? Apakah folder, apakah file? Misalkan file, caranya sama, yaitu dengan cara kita klik file tersebut atau folder tersebut, kemudian di bagian sebelah kanan itu ada dapatkan link yang bisa dibagikan. Nah, itu kita klik. Nah, kemudian ketika kita sudah klik, maka di sini akan ada peringatan atau ada tulisan siapa saja yang memiliki link dapat melihat. Jadi siapa saja yang memiliki link ini maka akan bisa melihat atau mendownload file tersebut. Lah, ketika sudah ada link seperti ini, maka yang perlu kita lakukan adalah share. Jadi Google tidak langsung terus kemudian hanya share kemudian kita copy paste linknya, enggak, tetapi di sini juga Google memiliki sarana untuk menonaktifkan link tersebut. Jadi ada saat dimana file tersebut tidak bisa diakses oleh orang lain. Tapi ketika kita klik kemudian di dalam tombol dapatkan link yang bisa dibagikan ini kita klik, maka secara otomatis dia akan aktif. Itu untuk yang pertama, link tersebut sudah aktif. Lah, yang kedua adalah di share.
Caranya bagaimana? Di bawah pada berbagi link aktif ini ya, sudah aktif ya, itu kita klik link dari link utama tersebut, yaitu setelan berbagi, itu kita klik. Nah, di sini akan ada jendela baru di mana kita harus memasukkan alamat email yang akan kita tuju atau seseorang yang berhak untuk melihat link atau melihat file tersebut. Pesan untuk Bapak Ibu yang menggunakan share link ini, jangan asal terus kemudian memasukkan nama yang tidak dikenal. Jadi memang harus ada koordinasi sebelumnya, alamat email manakah yang akan diberikan kepercayaan untuk mengakses file Bapak Ibu. Jadi misalkan di sini saya akan memasukkan ya nama, di mana nama tersebut merupakan seseorang yang bisa mengakses file saya sepengetahuan saya. Jadi misalkan saya ketikkan namanya adalah Erwin stay at gmail.com. Nah, ketika kita sudah mengetik alamat email ya Bapak Ibu, jadi orang di sini yang akan kita tuju, kita harus tahu alamat emailnya. Nah, jadi bagikan dengan orang lain di sini, ini sebenarnya ada dua. Yang di atas itu adalah berbagi link, jadi kita hanya menyalin link itu kepada orang lain, mungkin bisa di-share ke WhatsApp atau mungkin ke media sosial yang lain, dimana kita juga bisa siapa saja. Di sini ada pilihan ya, Bapak Ibu bisa klik siapa saja dengan link ini dapat melihat, dapat berkomentar, atau bahkan bisa mengedit. Jadi hati-hati Bapak Ibu dalam menggunakan fitur ini, karena di sini Bapak Ibu bisa mengatur orang yang memiliki link itu bisa hanya melihat, berkomentar, atau bahkan bisa mengedit. Itu melalui fitur berbagi link yang saya masukkan di sini. Bapak Ibu juga bisa mengirimkan emailnya. Jadi ketika kita sudah salin link tersebut, Bapak Ibu bisa mengkoneksikan Google Drive Bapak Ibu dengan Google Drive alamat yang lain, sehingga kita bisa saling berbagi akses, yaitu dengan cara memasukkan nama atau alamat email yang dimaksud. Yang seperti tadi saya sampaikan, kita ketikkan alamat emailnya. Kalau sudah, di bagian sebelah kanan itu akan ada seperti pensil, jadi bisa diklik, kemudian di situ ada 3 pilihan, sama dengan dapat mengedit, dapat berkomentar, atau dapat melihat. Lah, di situ Bapak Ibu centang yang dapat mengedit. Di situ di bawah juga bisa ditambahkan pesan, misalkan nanti akan masuk ke email yang alamat yang dituju. Misalkan kita berikan sedikit pesan, misalkan Assalamualaikum, ini adalah file saya, terima kasih. Nah, kalau sudah, silahkan nanti bisa dikirim, diklik kirim. Nah, maka di sini akan ada pemberitahuan dibagikan dengan 1 orang. Artinya file yang saya upload ke Google Drive saya akan bisa dibuka oleh alamat yang kita tuju tadi. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Sekian dari saya. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.